teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan sharing mengenai aplikasi Fluid Sim. Apa itu Fluid Sim? Fluid Sim adalah aplikasi untuk mensimulasikan pneumatik dan hidrolik. Jadi ada yang untuk hidrolik, ada yang untuk pneumatik. Oke. Di sini saya akan menjelaskan 3 project. Yang pertama yaitu mengenai tentang pneumatik murni, yang kedua yaitu tentang elektropneumatik, dan yang ketiga adalah elektrohidrolik. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke project yang pertama. Oke, di sini sudah saya buka Fluid Sim saya. Di sini ada 3 silinder ya, silinder A, silinder B, dan silinder C. Jadi di sini saya menggunakan 2 counter. Counter yang pertama yaitu terhubung dengan 3/2 valve 3/2. Ini yang berlabel start system. Jadi di sini untuk memulai sebuah sistem, ngomong ngapain? untuk memulai sistem ini, jadi harus menekan start system ini sebanyak 3 kali sesuai dengan counter yang tertera di sini. Jadi kalau belum ditekan sebanyak 3 kali, 3 silinder ini tidak ada yang mau gerak. Kemudian di sini juga ada tulisan power on, power off atau emergency. Nah, di sini power on ini maksud saya untuk mengalirkan angin dari kompresor menuju ke sistem. Jadi sebelum power on ini ditekan sebanyak 2 kali sesuai dengan counter, maka angin yang dari kompresor ini tidak akan masuk ke dalam sistem ini, sistem pneumatik murni. Jadi kompresor ini menghasilkan angin, mengeluarkan angin menuju ke 3/2 valve ini, kemudian ditekan sebanyak 2 kali sesuai dengan counter, maka anginnya akan masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam sini. Dan itu pun sistemnya tidak akan langsung jalan. Kita harus menekan start sistemnya sebanyak 2 kali. Sebanyak 3 kali. 3 kali. Kemudian barulah sistem ini akan berjalan. Kemudian untuk power off emergency ini di sini maksudnya itu tombol ini bisa untuk power off, juga bisa untuk emergency. Jadi ketika sistemnya sudah selesai, kita bisa mematikan powernya, bisa memutus sumber anginnya melalui tombol power off ini. Kemudian ada yang ketinggalan satu tombol yaitu stop system. Di sini sistemnya akan berulang-ulang terus. Jadi di sini sistemnya akan looping, akan berulang-ulang. Jika tidak ditekan stop system, nah stop system ini, maka dia akan terus mengulang. Untuk silinder B dan C, di sini ada delay. Nah ini komponen untuk mendelay silindernya. Jadi ketika silinder A, B, C sudah maju, kemudian untuk kembali mundur, itu untuk silinder B dan C ada delaynya. Kemudian ini komponen ini 50% ini berfungsi untuk mengatur kecepatan silindernya. Jadi di sini kita bisa mengatur kecepatan silindernya. Kita bisa atur 50%, 100%, 75%, terserah kita. Kemudian di sini saya menggunakan logika A0 A1, B0 B1, C0 C1.
dimana A1 ini untuk kondisi silinder mundur atau amin, kemudian A1 ini silinder maju atau A+. Oke, langsung kita coba teman-teman. Oke, nah jadi ini kompresor yang biru tua ini adalah angin yang dari kompresor. Jadi maksud saya seperti ini teman-teman. Ketika power on ini belum ditekan sebanyak 2 kali, angin akan tertahan di sini, belum bisa masuk ke dalam sistem yang besar ini. Baru kita akan tekan 2 kali, 1, 2. Nah, ini baru anginnya bisa masuk ke dalam sistem. Kenapa kok ini belum bekerja, silitnya belum bergerak? Karena kita belum menekan tombol start system. Kita tekan dulu sebanyak 3 kali sesuai dengan counter. 1, 2, 3. Nah, ini A+, C+, B+, kemudian A-. Untuk C- nya ada delay. Nah, kemudian B- ada delaynya juga. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini akan terus berjalan sampai kita menekan tombol stop system atau power off. Kalau power off ini emergency. Jadi kalau ini ya tidak ditekan stop system, maka akan berulang-ulang sampai kapanpun. Kemudian ketika kita menekan tombol stop system, maka dia tidak akan langsung berhenti. Dia akan berhenti setelah menyelesaikan logikanya dulu sampai B- dia baru akan berhenti. Oke, kita coba teman-teman. Ini C-, ini B-. Kita coba kita tekan stop system. Counternya kembali 3 teman-teman ya. Jadi ini untuk merestart counternya. Jadi anginnya tertahan lagi di sini. Dia belum berhenti karena belum B-. Nah, ini sudah B-. Nah, sistemnya sudah berhenti. Kemudian bagaimana kalau kita menekan power off atau emergency? Kita coba lagi teman-teman. 2, 3. A+, B+. Oke, kita tekan power off atau emergency. Nah, dia akan berhenti apa adanya teman-teman. Jadi dia akan berhenti langsung, tidak menunggu menyelesaikan logikanya dulu seperti ini. Jadi dia akan berhenti. Kalau kita akan menjalankan lagi gimana teman-teman? Ya kita tinggal tekan aja power on 2 kali. Jadi tombol ini juga fungsinya untuk mereset counter yang di sini teman-teman ya. Kita tekan lagi 2 kali. 1, 2. Oke, dia akan menyelesaikan logikanya. Oke, kita lanjut teman-teman untuk ke project yang kedua, yaitu tentang elektropneumatik. Apa bedanya dengan pneumatik murni? Kalau pneumatik murni dia tidak menggunakan rangkaian elektrik sama sekali. Untuk yang elektropneumatik dia menggunakan pneumatik dan juga menggunakan rangkaian elektrik. Oke, di sini saya masih sama menggunakan 3 silinder double cylinder acting ya, sebanyak 3 silinder. Kemudian ini menggunakan valve 5/2 atau biasanya 5/N. Saya masih sama menggunakan logika A0 A1, B0 B1, C0 C1, A0 sebagai amin, A1 sebagai A+ dan seterusnya. Oke, di sini saya masih menggunakan sistem yang sama seperti elektropneumatik. Ini saya ubah ke dalam rangkaian elektronya, rangkaian listriknya. Jadi di sini push button yang di sini yang bernama power on, yang berlabel power on, ini sebagai penghubung dari sumber tegangan ke sistem. Jadi kalau power on ini belum ditekan, maka sistemnya tidak akan bisa berjalan. Karena apa? Sumber tegangannya masih tertahan di sini. Kemudian setelah power on ditekan,
maka tegangan akan melewati relay K7 atau counter ini yang bertindak sebagai relay, akan membuat switch K7 ini menjadi normally close. Setelah normally close, maka tegangan bisa melalui sini kemudian masuk ke dalam sistem. Setelah itu sistem tidak bisa langsung berjalan teman-teman, jadi tertahan dulu di sini rangkaian yang ini, kabel yang ini. Sistem ini menunggu push button berlabel start system ini ditekan sebanyak 3 kali sesuai dengan counter, jadi sistemnya baru akan berjalan. Oke, kita coba teman-teman. Oke, di sini masih tertahan, tegangannya masih di sini. Kita tekan 1, 2. Nah, ini teman-teman, ini sudah tegangannya melalui sini. Kenapa nggak belum berjalan? Karena ini belum teraliri arus. Bagaimana caranya? Kita tekan sebanyak 3 kali sesuai counter, 1, 2, 3. Nah, baru sistemnya akan berjalan. Di sini saya menggunakan 2 counter. Counter yang pertama yaitu counter untuk tombol power on, counter yang kedua untuk tombol start system. Jadi di sini logikanya, ketika tegangan melewati counter yang bertindak sebagai relay yang saya beri label K1, maka switch K1 akan normally close. Kemudian tegangan bisa melewat sini, kemudian juga mengaktifkan K1 yang di sini. Kemudian make switch B0 ini penamaannya sesuai dengan logika teman-teman ya, logika yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian menggerakkan Y1 itu di sini teman-teman. Nah, ketika kita menggerakkan Y1 berarti geraknya di silinder maju, kalau Y2 berarti silindernya mundur. Ini yang di sini kita menggerakkan valve Y1, maka silinder A akan berlogika A1. Kemudian di sini ada label A1. Maksudnya apa? Ketika silinder A ini ketika silinder ini menyentuh A1, maka dia akan mengaktifkan relay K2. Di sini juga ada switch K2. Ketika ini teraliri tegangan, maka K2 ini akan normally close. Switch K2 ini akan normally close. Ketika normally close, maka dia apa? Dia akan menggerakkan Y5. Y5 itu yang mana? Y5 itu yang ini. Nah, yang ini. Jadi dia akan menggerakkan silinder C untuk maju ke arah C1. Dan begitu seterusnya. C1, B1. Kita coba ya. C1. Nah, C1. Setelah C1 apa? Dia akan ke arah K3. K3 dia akan make switch K3. K3 ini kemana? Ke Y3. Y3 itu yang silinder B. Nah, jadi dia akan maju. Silinder B nya akan berlogika B+. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian setelah B1 apa? Setelah B1 yaitu relay K4. K4 itu apa? K4 itu ke Y2. Y2 itu yang silinder pertama, silinder A, yaitu valve Y2. Berlogika Y2 berarti dia akan menggerakkan silinder A ini untuk mundur. Setelah mundur di sini saya menggunakan delay 5 detik untuk silinder B dan C, masih sama seperti yang tadi. Jadi silinder B dan C ini tidak akan langsung mundur, tidak akan langsung berlogika B- maupun C-. Jadi dia akan menunggu timer ini selama 5 detik untuk kembali ke posisi awal. Kita coba 2, 1.
Oke, dia baru mundur. Dan begitu juga untuk silinder B. 1, 2. Nah, begitu juga seterusnya teman-teman, masih sama. Di sini ada tombol power off, emergency, ada stop system juga. Jadi masih sama, ketika kita tekan tombol stop system, maka dia akan berhenti setelah logikanya ini selesai. Kita tekan stop system, dia akan berhenti setelah B-min. Nah, dia baru berhenti. Oke teman-teman, kita lanjut ke project yang ketiga, yaitu elektrohidrolik. Untuk yang sistem ini elektrohidrolik, saya menggunakan logika yang berbeda. Saya menggunakan logika A plus, B plus, C min, A min, B min, C min. Jadi ini bergantian, ini silinder. Di sini saya menggunakan logika. Di sini saya menggunakan nama silinder yang berbeda, yaitu S1, S2, S3, S4, S5, S6. Cuman itu bedanya. Untuk rangkaiannya kurang lebih sama, terdapat perbedaan di counternya. Jadi untuk dua sistem yang pertama tadi counternya di sini teman-teman. Untuk emergency ini saya tiadakan emergensinya. Saya bikin satu tombol di sini. Kemudian counter yang di sini itu maksudnya adalah ketika sistem ini sudah loop atau sudah mengulangi sistemnya sebanyak 5 kali, maka sistem ini akan otomatis berhenti sampai kita tekan lagi yang tombol yang berlabel restart system. Kenapa kok berhenti? Di sini ada counter yang berlabel K7 sebanyak 5 kali. Di sini saya beri break switch K7 di dua tempat, di tempat start system di sebelumnya K1 di sini dan di setelahnya K1. Jadi apa? Ketika K1 ini sudah normally close, selama kemudian sistem ini loop atau berulang-ulang selama 5 kali, maka relay K7 ini akan break switch K7, maka dia akan berlogika normally open, kebalikan dari make switch. Make switch ini break switch. Oke, jadi langsung kita coba teman-teman. Kita coba. Di sini ada tombol power on, kita pencet dulu power on, kemudian start system, kita tekan sesuai dengan counternya teman-teman, yaitu banyak 3 kali, 1, 2, 3. Jadi akan A plus, B plus, C plus, A min. Delay dulu 2 detik di sini teman-teman, kemudian baru C min. Oke, A min 2 detik dulu delay, setelah itu baru C min. Nah, di sini counternya akan terus berjalan teman-teman. Ini tinggal 2, habis ini counternya tinggal 1. Setelah ini 1, kalau udah 0 maka sistemnya akan berhenti sendiri. Nah, ini sudah 0, dia akan berhenti teman-teman. Setelah C-min maka dia akan berhenti. Bagaimana cara kita melanjutkannya? Kita tekan lagi tombol restart system. Oke, kemudian apa fungsi stop systemnya di sini teman-teman? Jadi stop system yang di sini itu fungsinya ketika kita menjalankan sistem tapi kita pengen berhenti sebelum 5 kali, itu bagaimana? Kita tinggal tekan stop system ini teman-teman, kita tekan, maka setelah logika C-min dia akan berhenti. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian bagaimana kalau di tengah-tengah ada error, kita mau berhenti, emergency lah, intinya itu emergency, kita tinggal tekan power off atau on ini. Jadi kita mulai lagi teman-teman, 1, 2, 3, dia jalan, langsung kita pencet. Nah, dia akan berhenti apa adanya, belum sampai logika C-min dia sudah berhenti. Jadi seperti itu teman-teman ya.